di belakang saya ini, menurut teman-teman, apakah masuk kategori sepeda listrik ataukah motor listrik? Ada yang bisa kasih jawaban? Nah, kita akan membahas di episode kali ini. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih, kita akan coba membahas ya, kendaraan di belakang saya ini itu apakah masuk kategori sepeda listrik ataukah motor listrik. Kalau melihat ya dari Permenhub 45 tahun 2020 memang tidak jelas klasifikasi pembedaan antara sepeda listrik, moped listrik ataupun motor listrik. Namun kita akan coba melihat kendaraan ini dari spesifikasinya dan kita akan telah masuk kategori apakah sepeda, apakah motor. Buat teman-teman nih yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Anda akan dapat banyak informasi mengenai electric vehicle. Sekarang kita akan coba lihat dari bentuknya terlebih dahulu mungkin ya. Kalau kita lihat, mungkin buat teman-teman para pecinta sepeda gitu ya, mungkin sadar bahwa model rangkanya itu adalah model style dari sepeda, yaitu lowrider, dan tipenya adalah Bassman. Dikatakan lowrider ini karena posisi tempat duduknya rendah ya, dari pijakan kaki gitu, ini sangat rendah untuk sebuah sepeda gitu ya. Ini saya coba dudukin aja seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih ya, saya sudah duduk dengan nyaman, kaki saya masih agak sedikit menekuk. Artinya bahwa ini benar-benar sangat rendah kalau untuk sebuah sepeda. Memang ada yang lebih rendah lagi untuk tipe lowrider yang lain ya, tapi untuk tipe Bassman memang seperti ini. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah umumnya kalau bersepeda itu kita lihat bahwa ada satu garis lurus antara bagian ini tempat duduk sampai ke pedal. Jadi pedal biasanya posisinya adalah satu garis dengan tempat duduk. Jadi biasanya di sini ya. Tapi kalau seandainya pedal itu di sini, maka otomatis sepeda ini tidak nyaman digunakan karena kaki terlalu menekuk. Itu yang terjadi pada sepeda-sepeda yang pakai itu biasanya. Seperti ini posisinya. Nah, untuk itu biasanya sepeda lowrider itu posisi pedalnya ada di depan, maju sedikit depan, sehingga di posisi terjauh dari pedal ya, seperti ini. Kaki saya masih agak lurus, sehingga saya punya tenaga untuk menggoes dan tidak melelahkan. Berarti dari segi bentuk, kendaraan ini dapat dikatakan adalah sebuah sepeda karena dari proporsinya, kemudian juga dari cara dia bisa digoes dengan nyaman dan lain-lain, ini adalah sebuah sepeda. Tapi kita lihat lagi untuk spare part yang lainnya. Nah, kita lihat mulai dari roda kali ya. Kita lihat nih di roda belakang ini menggunakan ban sepeda motor ya. Ini adalah ban 400 strip 17. Jadi ini adalah ban 17 in untuk motorcycle. Kemudian pelek yang digunakan ini juga adalah ring 17 ya. Ring 17 yang digunakan untuk sepeda motor. Biasanya tipe yang seperti ini dengan kembangan salur-salur lurus begini, ini biasanya sering dipakai untuk sepeda motor yang tipe jump style ya. Kemudian kita lihat di bagian depan. Nah, di bagian depan pun ban yang digunakan juga sama. Ini adalah tipe ban yang digunakan untuk motor ya. Ini adalah sama juga 400 strip 17. Jadi ini adalah depan dan belakang 17 in ya untuk sepeda motor. Demikian juga untuk pelek depannya adalah pelek depan motor. Dan jari-jari yang digunakan ini adalah jari-jari 10G. Ini adalah jari-jarinya sepeda motor juga. Sementara itu ya, hub yang digunakan ini, hub depan ini adalah hub sepeda biasa. Sepertinya bahannya besi ya, bukan aluminium, mungkin supaya kuat. Ini menggunakan sistem pengereman cakram ya, tapi ini adalah rotor untuk sepeda. Kita tahu bahwa sepeda biasanya remnya pengereman rotornya ada di sebelah kiri ya, dan ini juga di sebelah kiri, dan ini besarnya mungkin adalah 8 inch ya. Karena dia menggunakan hub sepeda, otomatis maka fork yang digunakan di sini, shock breakernya ya, forknya ini adalah fork
sepeda tentunya. Dan ini adalah triple three atau orang sering bilang double crown gitu ya, tipe double crown. Dan inilah tipe double crown untuk sepeda. Kita akan lihat di bagian belakang untuk hub motornya. Nah, hub motor yang digunakan ini memang agak sedikit sulit membedakan antara hub motor untuk sepeda ataupun untuk motor listrik ya. Tapi kita akan lihat, satu adalah dari remnya. Di sini menggunakan 6 bolt ya, 6, dan ini adalah ukuran untuk sepeda, sehingga hub motor ini sudah dipastikan bahwa dia memang didedikasikan untuk hub motor sepeda listrik ya. Kemudian kita akan lihat di bagian kanan ya. Nah, di bagian kanannya ini pun kita akan lihat rantai ada di sebelah kanan. Ini rantai di sebelah kanan itu biasanya dedicated untuk sepeda ya, karena motor biasanya rantainya di sebelah kiri ya. Ini karena di sebelah kanan, berarti ini adalah memang untuk sepeda listrik ya. Besarannya sama karena hub motor ini menggunakan 1500 watt ataupun juga 2 kW. Saya tidak tahu, tapi biasanya ukurannya sama antara 1,5 kW dengan 2 kW. Tapi ini kalau kita lihat dari spek yang dikirimkan gitu ya, ini adalah 2 kW. Berarti ya kalau kita lihat dari hub motor yang digunakan menggunakan 2 kW atau setidaknya 1,5 kW, itu sudah masuk kategori motor listrik mungkin ya, karena memang motor listrik yang beredar di Indonesia ini ada yang mulai dari 800 watt atau 0,8 kW gitu ya. Nah, ini sudah jauh lebih besar, yaitu 1,5 kW sampai 2 kW. Kalau dari spek yang dikirim bilangnya 2 kW, tapi kita nggak tahu persis lah ya. Nah, berdasarkan spesifikasi tersebut gitu ya, memang kita bisa katakan bahwa ini berarti masuk ke dalam kategori motor listrik. Tapi bisakah ini masuk dalam kategori sepeda listrik? Bisa, kita akan melihat komponen yang lain. Baterai yang digunakan ya, baterai yang digunakan ini, di sini baterainya menggunakan casing model tangki, dan ini saya pastikan ini adalah lithium ion NMC ya, dan tipenya serinya adalah 14S. Jadi ini adalah 14S, berarti kalau 14S itu hitungannya adalah 52 volt ya. Kemudian paralelnya saya kurang tahu, tapi ini mungkin 5 paralel. Jadi kalau model tangki seperti ini bisa menampung 5 paralel, yang berarti satu selnya itu adalah 5 ampere, maka baterai yang digunakan ini adalah 25 ampere gitu ya. Jadi ini adalah 52 volt 25 ampere. Kemudian juga di bagian yang bawah ini ada baterai yang kedua. Baterai yang kedua pun sama, menggunakan 52 volt dan 25 ampere, sehingga totalnya adalah 50 ampere, dengan catatan bahwa ini menggunakan 52 volt. Nah gitu ya, kalau dari spesifikasi baterai sebetulnya 50 ampere ini sudah sangat powerful atau sudah sangat besar sekali untuk sebuah sepeda, bahkan untuk sebuah sepeda motor. Sepeda motor listrik juga bukan jarang ya, start yang dari 50 ampere itu nggak banyak gitu ya. Rata-rata mereka start itu dari 25 ampere, 27 ampere, 30 ampere begitu, dan ini berarti kapasitasnya lebih besar. Tapi memang dari voltasenya ini menggunakan 52 volt yang umum digunakan oleh sepeda listrik gitu ya. Walaupun motor listrik juga ada yang pakai 48 volt. Contohnya adalah Easygo ya, Easygo 5. Kemudian juga ada Honda M1 itu juga 48 volt. Kimco juga menggunakan 48 volt gitu ya. Tapi selebihnya kebanyakan start dari 60 volt. Dengan demikian, kalau melihat dari spesifikasi baterai, ini bisa masuk kategori sepeda motor listrik, tapi juga bisa masuk sepeda listrik karena menggunakan 48 volt atau 52 volt. Komponen berikutnya yang akan kita pertimbangkan adalah controller. Controller ada di dalam sini. Ini tertutup. Nanti kita akan coba buka ya. Tapi kalau posisi sekarang ini akan tertutup, sudah tertutup seperti ini. Dan ini ada grill untuk angin juga ya, supaya controllernya tidak terlalu panas. Juga karena di sini ada baterai. Ini juga untuk supaya mengontrol baterai juga tidak terlalu panas gitu ya. Nah, controller yang digunakan ini sangat membedakan antara sepeda listrik ataupun motor listrik. Kenapa? Karena biasanya sepeda listrik ampere yang digunakan ya, currentnya ya, itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan motor listrik gitu ya. Motor listrik tipe yang paling rendah anggap saja seperti Winfly T3, kemudian juga Easygo dan lain-lain lah ya. Itu rata-rata menggunakan controller
start dari 30 ampere ya, rata-rata ke atas. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah memodifikasi rata-rata gitu ya, ampernya menggunakan 50 ampere, pakai Fotol M50, bahkan 100 ampere gitu ya, M100, kemudian juga menggunakan Nanjing dan sebagainya lah ya, yang rata-rata gitu ya. Saat ini memang banyak yang menggunakan 100 ampere untuk sepeda motor. Nah, kalau untuk sepeda sendiri ini banyak menggunakan antara 20 ampere ya current-nya atau 30 ampere max gitu ya. Jadi kita akan lihat perbedaannya adalah satu dari current ampere-nya. Kemudian yang berikutnya ya, kita akan lihat juga di sini ada pedal assist ya. Nah, pedal assist ini hanya ada di controller sepeda listrik. Jadi kalau seandainya kita menggunakan sepeda listrik, controller sepeda listrik, maka kita mempunyai fungsi juga untuk pedal assist. Ini sangat membedakan. Kenapa? Karena controller untuk motor listrik itu hampir dipastikan ya tidak ada yang menggunakan pedal assist gitu ya. Kalau ada pun saya belum nemuin sih. Mungkin ada lah, tapi biasanya atau umumnya tidak menggunakan pedal assist. Nah, karena ini menggunakan controller sepeda ya, sepeda listrik, maka otomatis di sini pedal assistnya dihidupkan juga, sehingga untuk menghidupkan sepeda ini atau kendaraan ini maka bisa dibantu dengan goesan atau pedal assist. Berikutnya yang akan kita lihat untuk membedakan antara motor listrik dengan sepeda listrik adalah pada display panelnya. Nah, di sini display panel yang digunakan adalah untuk sepeda listrik ya, dan di sebelah kanannya ini adalah tombol untuk on off-nya. Jadi kita hidupkan seperti ini. Nah, muncul ya. Di displaynya ini memang informasinya sama seperti motor listrik ya. Di atas ada baterai bar, kemudian di bawahnya ada speed level, kecepatan ya, baru kemudian speed level, baru kemudian odometer yang bisa dirubah menjadi trip meter ataupun juga voltase, kemudian juga bisa current ampere dan timingnya ya. Lalu ada error, penunjuk error. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti ada error di salah satu sistemnya. Nah, kemudian yang sangat membedakan adalah pada settingannya. Nah, ini kalau kita tekan tombol atas bawah bersamaan ya, barengan gitu ya, harus barengan. Ini masuk ke menu setting. Panel 1 ini adalah untuk brightness-nya. Kemudian kita tekan P02 ini adalah untuk satuan metrik ataupun juga miles gitu ya. Kemudian P3 ini adalah voltase yang digunakan, ini adalah 48. Kemudian juga P4 ini adalah untuk sleep time-nya. Kemudian untuk P5 ini adalah tingkat kecepatan. Bisa 3, bisa 5, bisa 9. Dan P6 ini adalah untuk diameter roda. Lalu kemudian di P7 ini adalah angka speed magnetnya. Lalu P8 ini adalah speed limit. Jadi di sini bisa kita limit ya. Ini adalah 90% untuk speed limitnya. Lalu yang paling penting di sini adalah di P9 untuk sepeda listrik atau motor listrik. Perbedaannya adalah di sini. Kalau kita pilih 0 itu artinya adalah start zero, sementara kalau kita pilih 1 itu adalah non start zero. Start zero itu artinya adalah bahwa dalam keadaan diam bisa langsung digas. Kemudian kalau non start zero itu harus dipedal terlebih dahulu. Setting berikutnya ya, kita bisa men-setting di 10P, yaitu adalah untuk mode berkendaranya. 02 adalah untuk 00 ini adalah untuk throttle only, 1 ini adalah untuk pedal assist only, dan 02 ini adalah untuk pedal assist dan juga throttle bisa digunakan bersamaan. Komponen lain biasanya yang membedakan antara sepeda listrik dan juga motor listrik adalah biasanya pada lampu penerangan, kemudian lampu sen dan lain-lain ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat sini saya coba nyalakan aja nih lampu depannya ya, lampu utama dengan lampu belakang, kita lihat ini. Nah, ini adalah lampu belakangnya sudah menyala ya. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti di bagian depan sini, nah ini lampu depannya pun sudah menyala gitu ya. Kemudian kita lihat untuk sen, lampu sennya pun sama di sini. Ada lampu sen, bisa kita lihat dia hidup di kanan, kemudian kiri ya. Kalau untuk penerangan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian juga ada klakson sih, walaupun klaksonnya suaranya kecil ini ya. Nah, seperti itu. Yang kurang itu tentunya yang membedakan adalah spion. Jadi spion ini bisa ditambahkan. Kalau ini bisa ditambahkan berarti kita lihat sekarang tidak ada perbedaan antara
sepeda motor dengan juga sepeda listrik ini ya, sepeda motor listrik ataupun juga sepeda listrik. Jadi dua-duanya kalau kita gunakan komponen yang sama, maka kita tidak bisa membedakannya. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Ini sepeda listrik atau motor listrik? Nah, untuk mengkonkludnya atau mengkonklusikannya, kita coba aja dulu ya kendaraan ini. Baru kita bisa klasifikasikan apakah dia sepeda listrik ataupun juga motor listrik. Yuk kita coba aja untuk keliling-keliling di jalanan. Di sini saya menggunakan settingan non-start zero, artinya saya tidak bisa throttle, harus pedal terlebih dahulu sehingga mesinnya bergerak, baru bisa kita throttle ya. Jadi settingan non-start zero ini memang cocok untuk sepeda listrik. Tapi kalau settingan start zero, itu kita bisa langsung gas atau langsung throttle, mesinnya langsung hidup gitu ya. Jadi kendaraannya langsung bergerak gitu. Oke, kita mulai aja, kita harus goes dulu ya seperti biasa ya. Normal seperti ini. Nah, kita akan ngerasa kick in, jadi ada kerasa mesinnya hidup ya. Mesin hidup, baru kita bisa menghidupkan mesinnya. Nah, seperti ini. Begitu di atas 3 km per jam, itu mesinnya mulai hidup, kerasa mulai enteng. Kalau sudah seperti itu, kita bisa mulai ngegas. Seperti ini throttle-nya. Nah, jadi kita harus pedaling terlebih dahulu ya. Kemudian kalau kita pedal, ini sangat terasa ringan, sangat enteng. Jadi benar-benar terasa nyaman gitu ya. Kalau untuk pedalnya nggak terlalu capek, nggak terlalu melelahkan gitu ya. Tadi sudah saya coba ya, dan memang tadi saya coba adalah dengan settingan sebagai sepeda listrik. Artinya dengan non-start zero, kita harus pedaling terlebih dahulu, baru bisa mesin tersebut hidup, baru kemudian bisa kita menggunakan throttle. Kalau lebih jauh lagi, misalkan di Eropa begitu ya, biasanya throttle-nya tidak digunakan, jadi hanya murni pedal asis. Jadi artinya kesimpulannya ya, berapapun mesin yang kita gunakan di sini, apakah 1 kW, 2 kW, ataupun mungkin hanya 500 watt, 250 watt, itu tidak mempengaruhi dia menjadi sepeda listrik kah atau motor listrik. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh controller yang ada di dalam ini ya. Controller tersebut mengatur berapa current ampere yang keluar, kemudian juga voltase yang digunakan. Kalau seandainya menggunakan voltase 48 volt atau 52 volt seperti ini, dengan konfigurasi ampernya adalah hanya 20 ampere, maka total 52 volt dikali 20 ampere, maka currentnya adalah hanya 1000 watt atau 1 kW begitu ya. Kemudian berikutnya tergantung juga dari settingan yang ada di kontrol tersebut, di setting lewat LCD display-nya gitu ya. Di setting tersebut kita bisa mengatur, satu adalah menggunakan pedal asis saja, atau menggunakan throttle saja, atau menggunakan kedua-duanya. Kemudian yang kedua bisa kita buat start zero atau non start zero. Nah, kalau kita ingin membuat dia menjadi sebuah sepeda listrik, maka saran saya adalah settingannya dibuat menjadi non start zero, jadi artinya harus digoes terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pilihannya hanya murni pedal asis, sehingga dia harus digoes gitu ya. Nah, berikutnya, kalau memang kita inginkan dia ini menjadi seperti sebuah motor begitu ya, atau motor listrik begitu ya, dengan konfigurasi 1,5 kW atau 2 kW seperti ini untuk power motornya, itu sudah sangat cukup begitu ya. Ditambah dengan controller yang akan digunakan tentunya adalah di atas 30 ampere, mungkin cocoknya adalah 50 sampai 100 ampere. Mungkin kita akan coba ya di episode berikutnya bagaimana kita mengganti menjadi controller motor gitu ya, motor, sehingga
kendaraan ini berubah dari sepeda listrik menjadi motor listrik. Dan pedal di sini tentunya tidak ada pedal assist, jadi ini hanya sebuah hiasan ataupun juga hanya berupa tambahan untuk emergency kalau seandainya baterai mati, kalau seandainya kita hanya pengen murni goes begitu. Tapi dengan power yang demikian besar, saya rasa kita jarang sekali menggunakan pedal dan berfungsi hanya sebagai motor. Mudah-mudahan ini menjawab ya, apakah ini masuk menjadi sepeda listrik atau menjadi motor listrik. Nah, gimana tuh teman-teman yang penasaran dengan nantinya seperti apa? Saksikannya di episode berikutnya. Kita akan coba gitu ya merubah kendaraan ini menjadi motor listrik. Dan buat teman-teman, saya ingatkan lagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EV Holic.